Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafi Paradisa Awari pada Prodi Perpustakaan Informasi. Di mata kuliah Dokumentasi Informasi Minangkabau ini, saya akan mempresentasikan tentang aspek-aspek Minangkabau. Yang pertama yaitu sejarah Minangkabau. Asal-usul suku Minang. Suku Minang berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Minangkabau sendiri merupakan sebuah desa yang terletak di kawasan Kecamatan Sungayang, Tanah Datar, Sumatera Barat. Nama Minangkabau berasal dari kata Minang yang artinya menang dan kerbau artinya kerbau. Dalam sebuah legenda yang beredar, sejarah nama Minangkabau itu sendiri berawal dari ekspedisi yang dilakukan oleh Kerajaan Majapahit pada abad ke-16. Untuk mencegah peperangan yang menimbulkan korban jiwa, masyarakat setempat mengumpulkan untuk mengadu kerbau milik mereka dengan kerbau milik Jawa pasukan Majapahit. Pada waktu itu, pasukan Majapahit disebut membawa seekor kerbau yang besar dan agresif, sedangkan masyarakat setempat hanya mengeluarkan seekor kerbau anakan yang lapar. Namun mereka memasang sebilah pisau pada masing-masing tanduk anak kerbau tersebut. Alhasil, anak kerbau dengan sebilah pisau di tanduknya mampu mengalahkan kerbau besar milik pasukan Majapahit. Nama Minangkabau kemudian menjadi terkenal akibat peristiwa kemenangan tersebut. Demikian seperti diceritakan dalam buku Persamaan di dalam Perbedaan Budaya oleh Retno Widyastuti. Yang kedua, dalam ensiklopedia Pelajar Umum dan Umum yang ditulis oleh Gama Kamandoko, suku Minang itu sendiri berasal dari dua suku utama, yaitu suku Potopiliang yang didirikan oleh Datuk Katumangguangan dan suku Bodi Canyonggo yang didirikan oleh Datuk Perpatiah dan Sabatang. Kedua suku tersebut berkembang menjadi banyak suku seiring perkembangan zaman. Di antaranya adalah suku Tanjuang, Canyago, Koto, Piliang, Guci, Simabur, Sikumbang, Jamba, dan Melayu, dan lain sebagainya. Adat Minangkabau. Adat Minangkabau adalah peraturan dan undang-undang atau hukum adat yang berlaku dalam kehidupan sosial masyarakat Minangkabau, terutama yang bertempat tinggal di Ranah Minang atau Sumatera Barat. Adat adalah landasan bagi kekuasaan para raju atau penghulu dan dipakai dalam menjalankan kepemimpinannya sehari-hari. Semua peraturan hukum dan perundang-undangan disebut adat, dan landasannya adalah tradisi yang diwarisi secara temurun-temurun serta syariat Islam yang sudah dianut oleh masyarakat Minangkabau. Aturan adat dibangun berlandaskan pada 3 ketetapan utama adat Minangkabau. 2 ketetapan pertama ditetapkan oleh Datuk Perpatiah dan Sabatang dan Datuk Katumangguangan, yaitu yang pertama, ulayat adat milik bersama, artinya tidak ada kepemilikan individu terhadap ulayat adat Minangkabau. Untuk peraturan pemanfaatannya ditetapkan oleh Minyak Mama sebagai pembuat kebijakan. Yang kedua, penurunan ulayat adat pada perempuan garis ibu. Kaum perempuan diamanahkan sebagai pemegang ulayat pada adat dan diturunkan kepada anak perempuannya sebagai pemegang estafet ulayat adat. Perempuan pemegang ulayat adat dikenal dengan istilah Bundo Panduang. Yang ketiga, Islam agama masyarakat adat Minangkabau. Akibat ketetapan ketiga tersebut, di masyarakat adat lahir satu lagi kutub kepemimpinan masyarakat yang bertugas menjaga dan membimbing masyarakat dalam segi agama Islam, yaitu alim ulama. 3 ketetapan adat tersebut dikenal dengan Tali Tigo Sapilin adat Minangkabau yang mengikat masyarakat adat sebagai satu kesatuan masyarakat adat Minangkabau. Dengan demikian, maka dianggap sempurnalah adat Minangkabau. 2 ketetapan adat yang tumbuh dari tanah disempurnakan dengan 1 ketetapan yang datang dari langit. Kesempurnaan ini dikenal dengan adat nan Basyandia Syara Basyandia Kitabullah. Yang ketiga, sistem kekerabatan. Prinsip kekerabatan masyarakat Minangkabau adalah matrilineal yang mengatur hubungan kekerabatan melalui garis ibu. Dengan prinsip ini, seorang anak akan mengambil suku ibunya. Garis keturunan ini juga mempunyai arti pada penerusan harta warisan, di mana seorang anak akan memperoleh warisan menurut garis ibu. Warisan yang dimaksud adalah berupa harta peninggalan yang sudah turun-temurun menurut garis ibu. Secara lebih luas, harta warisan atau pustaka dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu pustaka tinggi dan pustaka rendah. Pustaka tinggi adalah harta yang diwarisi dari ibu secara turun-temurun, sedangkan pusaka rendah adalah warisan dari usaha hasil ibu dan bapak selama mereka terikat perkawinan. Konsekuensi dari sistem pewarisan pustaka tinggi, setiap warisan akan jatuh pada anak perempuan. Anak laki-laki tidak mempunyai hak memiliki, hanya hak mengusahakan.
sedangkan anak perempuan mempunyai hak memiliki sampai diwariskan pula pada anaknya. Seorang laki-laki hanya boleh mengambil sebagian dari harta warisan sesuai dengan usahanya. Sama sekali tidak dapat mewariskan kepada anaknya. Kalau ia meninggal, harta itu akan kembali kepada ibunya atau kepada adik perempuan dan kemenangannya. Yang keempat, budaya Minangkabau. Budaya Minangkabau adalah kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau dan berkembang di seluruh kawasan daerah perantauan Minangkabau. Yang pertama ada upacara turun mandi, merupakan salah satu upacara tradisional masyarakat Minang yang dilakukan sebagai bentuk rasa syukur atas lahirnya seorang anak ke dunia, sekaligus memperkenalkan sang bayi kepada masyarakat. Upacara ini digelar di sungai atau batang ayah dengan prosesi arak-arakan. Yang kedua, Balimau. Balimau adalah tradisi mandi, membersihkan diri menjelang bulan Ramadan. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan oleh masyarakat Minang di lubuk atau sungai. Selain itu, Balimau juga memiliki makna lainnya, yaitu mensucikan batin dengan bermaaf-maafan satu sama lain sebelum menyambut bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Bataga Panggulu. Masyarakat etnis Minangkabau hidup dalam budaya bersuku dan berkaum. Setiap suku biasanya memiliki seorang penghulu atau suku atau datua. Ketika sebuah suku mengangkat pemimpin kaumnya yang baru, maka akan diadakanlah upacara Bataga Penghulu. Acara ini biasanya diadakan dengan menyembelih kerbau dan mengadakan pesta selama 3 hari, bahkan sampai seminggu lamanya. Selanjutnya, Bataga Kudo-Kudo merupakan salah satu rangkaian panjang dari tradisi masyarakat Minang dalam membangun rumah. Upacara ini dilakukan saat sebuah rumah baru akan baru dipasang kuda-kuda. Biasanya upacara ini mirip dengan berale dengan mengundang orang kampung dan sanak famili. Kado yang dibawakan oleh tamu undangan biasanya adalah seng atau atap untuk rumah. Selanjutnya, Tabui. Perayaan Tabui merupakan tradisi masyarakat Pariaman, Sumatera Barat untuk memperingati meninggalnya cucu Nabi Muhammad, Hasan dan Hussein. Prosesi ini biasanya berlangsung selama 1 minggu dengan perayaan puncak yang dinamakan Hoyak Tabui, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram setiap tahunnya. Pada puncak perayaan ini, biasanya masyarakat dan seluruh penjuru Sumatera Barat akan memenuhi kota Pariaman untuk menyaksikan Hoyak Tabui. Dan yang terakhir, Pacu Jawi. Pacu Jawi merupakan tradisi yang dilakukan masyarakat Tanah Datar, khususnya Kecamatan Sungai Tarap, Rambatan, Limokaum, dan Pariangan. Selain itu, juga dilaksanakan di wilayah Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh. Sekilas, Pacu Jawi mirip dengan kerapan sapi di Madura, namun yang membedakannya adalah lahan yang digunakan. Jika kerapan sapi menggunakan sawah yang kering, maka Pacu Jawi menggunakan sawah yang basah dan berlumpur. Selain itu, untuk mempercepat lari sapi, Cuki Pacu Jawi tidak menggunakan tokat seperti kerapan sapi. Mereka biasanya menggigit ekor sapi. Demikianlah presentasi saya mengenai aspek-aspek Minangkabau yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.